أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kembali. Keinginan kita adalah menempati mahfaza, tempatnya orang-orang yang menang. Orang yang menang dikatakan faiz, maka ada orang namanya faiz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang faiz, orang-orang yang menang ataupun muflihun, orang-orang yang beruntung. Kita lanjut lagi tentang pembahasan masalah keimanan. Apa itu iman? Gitu kan ya. Kan tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang amanu, orang yang beriman. Apa itu iman? Kita akan bahas iman secara bahasa terlebih dahulu. Iman secara bahasa adalah tasdiq. Tasdiq, membenarkan. Iman itu artinya membenarkan. Kenapa Abu Bakar mendapatkan julukan Abu Bakar As-Siddiq? Kapan julukan itu terjadi? Ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, gitu kan. Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang relatif cepat. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan itu kepada kaum Quraisy. Abu Bakar belum mendengar ini. Padahal perjalanan dari Mekah ke Palestina itu kalau ditempuh dengan onta berhari-hari, tapi ditempuh dengan sangat cepat sekali. Maka orang Quraisy ini mengatakan kepada Abu Bakar, orang kafir Quraisy ini, sahabatmu itu ngomong, katanya dia berjalan dari Mekah sampai ke Palestina, yaitu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam dan bisa naik ke dalam Sidratul Muntaha. Menceritakan seperti itu. Apa kata Abu Bakar? Kalau dia yang ngomong, saya percaya. Abu Bakar nggak ragu. Kalau apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, saya percaya. Maka Abu Bakar dinamakan As-Siddiq, orang yang membenarkan setiap ucapan Rasulullah SAW. Jadi tasdik itu juga, tasdik itu adanya sebuah pembenaran, membenarkan itu. Maka secara istilah yang namanya iman itu mencakup semuanya. Mencakup perbuatan lisan, mencakup perbuatan hati, mencakup perbuatan anggota badan. Maka definisi daripada iman adalah al-imanu qaulun wa amalun. Qaulun lisan wa qaulun qalbi. Amalun qalbi wa amalun jawari. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan apa? Perkataan dengan lisan ataupun perkataan dengan hati. Perbuatan dengan anggota badan atau perbuatan dengan hati. Apa beda perkataan hati dengan perbuatan hati? Perkataan hati itu adalah keilmuan. Kita mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Allah. Kita mengetahui bahwasanya saum adalah wajib. Itu adalah perkataan hati berupa keilmuan. Adapun perbuatan hati itu adalah ketakutan, rasa takut. Takut ketika meninggalkan perintah Allah. Takut ketika melanggar larangan-larangan Allah. Itu adalah perbuatan hati. Contohnya apa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Islam. Kemudian inabah, ingin kembali kepada Allah, ingin taubat kepada Allah. Itu adalah perbuatan hati. Tapi perbuatan hati tidak bisa berjalan kecuali dengan adanya perkataan hati, yaitu berupa keilmuan. Maka ilmu adalah gerbang kebaikan. Nah, tadi katakan itu, iman itu adalah perkataan dan perbuatan, mencakup semuanya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita buka surat Al-Hujurat ayat ke-15. Iman itu adalah tasdik, pembenaran. Membenarkannya bukan hanya dalam hati, tapi membenarkan dengan perbuatan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Innama itu artinya bukan sesungguhnya, tapi hanya saja, lebih kuat. Hanya saja orang yang dikatakan orang yang mukmin. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Dia tidak ragu sedikit pun. Dia sudah mengimani Allah, dia percaya penuh kepada Allah, dia percaya penuh kepada Rasulullah SAW. Perkataannya akan, larangannya akan dia tinggalkan, perkataannya akan dia jalankan, karena dia tahu janji-janji Allah itu pasti ditepati. Ada sebuah pahala besar menanti dia ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia tidak ragu-ragu. Bentuk ketidakraguan itu dibuktikan. Bentuk ketidakraguan itu dibuktikan dengan cara apa? Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Karena dia yakin betul. Maka apa? Dia mengerahkan seluruh potensi yang dia miliki. Sampai-sampai dia rela korbankan hartanya. Dia rela korbankan nyawanya. Karena apa? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Menjalankan tadi perintah-perintah Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah, di perintah-perintah Allah. Maka kata Allah apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka inilah orang-orang yang membenarkan janji-janji Allah. Jadi bukan hanya sekedar seperti ini. Sholat wajib nggak? Sholat wajib. Tapi dia nggak sholat. Itu mah bohong. Dia ngomong, iya sih sholat wajib. Tapi dia nggak sholat. Buktinya apa? Kalau dia mengatakan sholat wajib, dia buktikan. Yang namanya pembenaran itu adalah pembuktian. Dia buktikan dengan apa? Berjalan melangkahkan kakinya ke masjid. Karena dia yakin betul bahwasanya apa? Ketika dia melangkahkan kaki masjid, melaksanakan perintah Allah, pahala Allah menanti dia. Ketika dia tidak jalankan itu, dia yakin betul ada kemurkaan Allah. Ada dosa dari Allah yang mengancam kita. Sehingga dia lakukan itu. Maka apa? Orang Islam tidak akan hitung-hitungan. Wah, capeklah. Karena apa? Walal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Akan tetapi apa? Akan tetapi kebanyakan manusia justru malah mengejarnya dunia. Padahal dia menyangka kalau dunia itu akan kekal. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu annama lahu ahladah. Celakalah bagi orang-orang yang likulli humazatil lumazah, orang-orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela. Kemudian kerjaannya apa lagi? Alladzi jama'a malan wa addadah. Dia sukanya mengumpulkan harta. Maghrib tetap aja dia mengumpulkan harta, baik dengan cara kerja ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Hitung lagi, jangan sampai berkurang. Bertambah boleh tapi nggak boleh berkurang. Maka susah sekali orang cinta dunia untuk berinfak. Dia menyangka apa? Dia menyangka harta itu akan kekal. Padahal kalau kita sudah mati, apakah akan ada yang dibawa harta kita? Nggak ada. Apakah ada yang dibawa? Nggak ada yang dibawa. Yang dibawa adalah amalan kita. Tapi berapa banyak kita lebih melalaikan amalan kita yang akan menemani kita di surga, menemani kita di kuburan, menjadi penerang kita di kuburan. Harta tidak menjadikan seperti itu. Maka ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita sehingga kita bisa memandang akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, jadi tadi kembali lagi pada masalah saum. Kenapa banyak orang yang tidak saum? Karena tadi mungkin seperti itu. Apa? Keimanan dalam dirinya bisa jadi nggak ada atau sangat tipis sekali sehingga dia terkalahkan dengan hawa nafsunya yang tebal.
ada tapi sangat tipis sekali, sehingga dia kalah dengan dorongan-dorongan hawa nafsunya yang sangat tebal. Itu. Eh, jadi kembali lagi, orang yang beriman tadi itu, maka dia rela menahan lapar, rela menahan dahaga, rela melakukan itu semuanya. Demi apa? Demi adanya sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, janjikan babur royan. Babur royan, babur royan, pintunya surga untuk orang-orang yang shaim, yaitu ar-royan. Nah, itulah. Jadi kita awali dengan keakidah terlebih dahulu. Bahwasanya apa? Semuanya harus kita awali dengan rasa cinta kita kepada Allah, ketakutan kita akan azab dari Allah, pengharapan kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita menjalankan segala perintah Allah itu dengan penuh kehusuan, dengan penuh berani kita mengorbankan apapun juga. Karena apa? Kembali lagi, akhirat tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Maka semoga kita bisa menjalankan saum Ramadan ini dengan baik. Saya kira untuk kuliah siang ini cukup segitu, Mas Sulaiman. Besok kita akan bahas lagi. Kita insya Allah 1 bulan penuh gitu kan, kita akan bahas ini. Aku qouli hada. Mungkin silahkan, boleh ada pertanyaan, bahas masalah ini dulu, 3 pertanyaan saja ya. Saya akan tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.